Saudara kasih, selamat pagi. Puji Tuhan, kita masih diberi kehidupan dan dengan iman kita akan menghidupi hari ini bersama Tuhan. Seperti biasa kami menyampaikan renungan singkat di pagi hari ini. Untuk pagi ini saya beri tema penolong yang berkuasa dan berpengalaman. Ibrani 2 ayat 18. Demikian bunyinya. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara kasih, hidup ini penuh dinamika. Tepat seperti kata pepatah, hidup ini bagaikan sebuah perahu yang berlayar di samudera raya. Kadangkala perahu yang berlayar itu berlayar di suatu situasi yang penuh misteri. Kadangkala laut begitu tenang, keadaan begitu nyaman dan senang. Namun kadang ada gelombang datang yang menakutkan, bahkan datang dengan tiba-tiba yang menghancurkan ketenangan dan merampas kedamaian. Tanpa diduga, tanpa diantisipasi, tiba-tiba terjadi kesulitan yang amat berat bagai awan pekat yang kita hadapi. Saudara yang kasih, siapakah yang pernah menduga tentang virus corona yang sekarang menghebohkan dunia? Yang besarnya, saya ulang lagi, dulu saya pernah katakan, hanya 100 nanometer. Itu kira-kira 1/8.000 milimeter kubik. Amat kecil, tetapi menghebohkan dunia kita. Telah 20 juta orang di dunia ini terpapar oleh penyakit yang namanya COVID-19. Ratusan ribu orang meninggal dunia karena penyakit ini. Dan tampaknya luar biasa. Siklus kehidupan berubah total. Bisnis macet, pariwisata seret, transportasi bikin mumet, jasa dan produk industri macam-macam ikut nyungsep. Dan berjuta orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan yang amat diperlukan. Bidang-bidang usaha seperti warung makan, angkringan, restoran tiba-tiba kolaps. Inilah kesulitan hidup yang melanda dunia kita. Dengan tiba-tiba ada resesi ekonomi melanda di banyak negeri. Pengangguran bertambah, daya beli masyarakat rendah. Dan semua ini terjadi hanya kurang dari 1 tahun. Dan bahkan sekarang masih terus berlanjut. Saudaraku, dalam situasi ini apa yang harus kita lakukan? Saudara, kesulitan jangan ditangisi, tapi harus dihadapi. Inilah tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan itu bagaikan pencobaan. Pencobaan yang kita hadapi, apakah kita akan lolos? Apakah kita kalah menyerah? Apakah kita mati karena kesulitan? Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa pencobaan yang dihadapi manusia itu adalah pencobaan biasa. Biasa. Dan tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya sesulit apapun, ini adalah sesuatu yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang indah adalah kata firman Tuhan, pada waktu kesulitan datang, Tuhan akan memberi jalan keluar, sehingga kita cakap menanggungnya. Dalam sudut pandang iman, saudara yang kasih, kita memang perlu berjuang, melakukan bagian kita dengan segala kesungguhan, bekerja dengan keras, mengatur uang dengan cerdas, menata kehidupan sebaik yang kita bisa, mewarnai hidup ini dengan kasih, kejujuran, kebenaran, dan berbagai hal yang harus ditandani, diperbaiki, supaya pada waktu pencobaan datang, dan kesulitan, dan kemiskinan mungkin, tidak harus menggoyahkan kita. Imam besar yang kita punya, saudaraku, yang tadi kita sebut, yang mengalami juga seperti kita alami. Bahkan jauh lebih daripada itu. Yesus mengalami apa yang namanya pencobaan, kesulitan, bahkan kemiskinan.
Waktu lahir aja Yesus lahir di kandang. Waktu ada orang mau ikut Yesus dan Yesus berkata, pikir dulu kau ikut aku. Serigala punya lubang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus menghadapi perlawanan, menghadapi fitnah, kebencian bahkan sampai di kayu salib. Ia mengalami pencobaan sedemikian rupa oleh berbagai realita kehidupan, termasuk khususnya oleh setan. Itulah kenyataan yang dihadapi oleh Yesus. Karena itu, yang sangat indah teks kita mengatakan Yesus adalah penolong kita yang sanggup menolong kita karena dia juga sudah mengalami semua kepahitan dan pencobaan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa sekaligus Tuhan yang berpengalaman. Karena itu saudaraku yang kasih, mari kita ingat bahwa dengan upaya dan tekad baja, kemauan kita untuk berjuang, maka Tuhan yang akan memberikan bukan saja kekuatan, tetapi kesanggupan dan pertolongan. Sehingga kita mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Maka kesulitan akan teratasi. Bahkan kita akan menjadi kuat. Karena bukan saja kita mengalahkan kesulitan, tapi juga kita beroleh pelajaran, pengalaman. Dan kata pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Saudaraku, puji Tuhan, kita punya Yesus yang berkuasa dan berpengalaman. Dengan demikian, dia sanggup menolong kita, memberi jalan keluar. Kiranya hari ini menjadi hari indah bagi kita. Berjuang, beriman, sampai sepanjang kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu, terima kasih. Hari ini kami sekali lagi bisa mendengar sabda Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kami. Yang sanggup menolong dan sanggup memberi jalan keluar. Tolonglah kami untuk melakukan bagian kami, perjuangan kami, kerja keras kami. Tolong gereja Tuhan, tolong umat Tuhan, tolong bangsa Indonesia, tolong pemerintah negeri tercinta Indonesia ini. Supaya resesi ekonomi bisa diatasi, supaya virus corona bisa dibasmi. Supaya negeri ini aman, tentram, makmur, menjadi hunian nyaman bagi anak cucu kami sekalian. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Terima kasih.